Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, oleh sebab kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang dinyatakan bagi kami. Kami bersyukur. Saatnya kami memberi diri untuk dibentuk, diarahkan oleh firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang bekerja atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 24 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Dalam hidup ini, merencanakan sesuatu itu sangat penting. Sebab merencanakan sesuatu itu adalah alat yang paling baik untuk melihat satu keyakinan tentang kedaulatan Allah. Atau dengan kata lain, perencanaan itu merupakan satu cara bagi kita untuk mempertajam, untuk memperjelas apa yang akan kita capai. Dengan kata lain pula, perencanaan yang matang itu adalah cara kita melihat. Meskipun kita belum melihat hasilnya, tetapi kita telah tahu kisi-kisi, sehingga kita dapat mengerti kemudian tujuan yang hendak kita capai. Nah, di dalam hidup kita ini memang kita harus selalu merencanakan sesuatu. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga, untuk pelayanan, dan untuk segala sesuatu perlu yang namanya perencanaan. Tetapi Salomo sampaikan begini dalam ayat 8 Amsal 24, siapa selalu merencanakan kejahatan. Rupanya Salomo mendapati ada nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam rangka relasi dengan sesama. Ia melihat begini, siapa selalu merencanakan kejahatan. Artinya ada orang-orang yang di sekitar daripada Salomo, mereka ada orang-orang yang selalu merencanakan kejahatan. Yang ada di dalam benak, di dalam hati, di dalam pikiran adalah bagaimana ia dapat mengambil keuntungan. Bagaimana ia bisa menjatuhkan orang lain, dengan cara menjatuhkan itu dia mendapatkan satu manfaat di balik kecelakaan dari orang lain itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang selalu merencanakan kejahatan ini, pada akhirnya mereka akan disebut sebagai penipu. Mereka akan disebut sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka disebut sebagai orang-orang penipu. Orang-orang yang memanipulasi data-data untuk sebuah maksud tertentu. Nah, ini merupakan satu bagian yang mengerikan. Sebab seharusnya bukankah perilaku yang muncul atas hidup keseharian kita adalah kehidupan bagaimana kesejahteraan itu tercipta. Tapi bagaimana mungkin orang-orang yang seharusnya bertindak demikian justru selalu merencanakan
kejahatan. Dan bagi orang-orang yang demikian, tidak ada satu nilai, tidak ada satu sebutan yang lebih baik selain mereka disebut sebagai orang penipu. Penipu itu adalah dia menghalalkan segala cara, mempergunakan cara-cara yang kotor untuk mendapatkan satu keuntungan. Nah, seorang yang senantiasa selalu merencanakan kejahatan, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya tidak akan dipenuhi sejahtera, tapi hidupnya akan dipenuhi dengan kecurigaan. Hidupnya akan dipenuhi dengan kebencian. Hidupnya akan dikendalikan oleh kesulitan-kesulitan kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar. Mari kita bertindak, mari kita melangkah, mari kita benahi seluruh kehidupan kita ini. Izinkan Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat merencanakan yang baik, terus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, demi untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka mendapatkan manfaat dari hidup kita ini. Mari kita bangun kehidupan seperti itu, dan saya berdoa kiranya Tuhan selalu menolong kita untuk kita menjadi orang-orang yang berdampak di sekitar kita ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.